Dalam beberapa hari terakhir, tagar Indonesia Terserah muncul dari para tenaga medis yang mempertanyakan komitmen masyarakat dalam melawan COVID-19. Kami bertanya pada beberapa tenaga medis yang bekerja di Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat. Mereka adalah bagian dari tenaga medis yang berada di garda terdepan menangani pasien COVID-19. Ya, kita semua sama ya, ada rasa kekecewaan gitu dengan masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang diminta oleh pemerintah. Bagaimanapun kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi kita sebagai dokter, sudah ada kode etiknya bahwa tetap melayani masyarakat. Pasien yang paling kecil itu umur 4 bulan pernah. Oke dok, santai aja kita. Iya. Kayak biasa. Baru-baru ini nih dok, kan ada gerakan Indonesia Terserah. Dan itu munculnya dari tenaga medis yang mereka bentuk kekecewaan terhadap masyarakat yang tidak komit terhadap penanganan COVID-19. Menurut dokter, tanggapannya gimana dok? Ya, kita semua sama ya, ada rasa kekecewaan gitu dengan masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang diminta oleh pemerintah. Misalnya tidak boleh berkerumun, pakai masker gitu ya, atau tidak boleh mudik gitu. Tiba-tiba mereka dengan ya seolah-olah tidak terlalu peduli, jadi berbelanja gitu kan, di saat di lain pihak kami ini sedang berjuang gitu ya. Sebenarnya sih itu bukan murni bahwa tenaga kesehatan dengan ungkapan terserah itu menjadi kitanya juga lepas tangan, cuci tangan, atau tidak mau lagi terlibat, bukan. Hanya saja mungkin ada beberapa yang merasa sedikit kecewa dengan mungkin peraturan-peraturan yang ternyata tidak diikuti. Sebenarnya tujuannya kan baik untuk memutus mata rantai penyebaran, itu saja. Tapi bukan berarti bahwa tenaga kesehatan jadi menyerah, enggak. Sebenarnya kalau kita yang beriman kan tidak ada kata terserah ya. Karena kalau terserah itu identik putus asa. Ya, padahal kan kita nggak boleh putus asa. Nah, karena realnya kita tetap melayani pasien-pasien COVID atau pasien-pasien terduga COVID sesuai prosedur dengan maksimal dan tetap dengan kasih sayang. Berarti tenaga medis sebenarnya Indonesia tidak terserah ya? Iya, jadi bukan berarti Indonesia terserah, tenaga kesehatan menyerah, bukan. Jadi meskipun Indonesia terserah, tenaga medis tidak menyerah. Tenaga medis tidak menyerah. Kalau tenaga medis tuh seberapa berat sih untuk bekerja di tengah pandemi saat ini? Jadi kalau di pandemi sekarang yang saya rasakan memang ini sangat-sangat berat ya. Jadi mulai terutama kami yang bekerja di kedokteran laboratorium, ya sama dengan yang di rumah sakit gitu. Jadi dari pribadinya sendiri kami harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan level 3, misalnya dengan hazmat suit ya. Kita tahu itu kami banyak berkorban sih di situ, misalnya di minimal 4 jam kami tidak boleh buang air kecil misalnya gitu ya, apalagi buang air besar misalnya seperti itu. Makan, minum pun seperti itu. Dan yang paling terasa ini di pandemi COVID-19 ini gitu ya. Kemarin kan kita melewati bulan puasa nih 1 bulan. Itu sangat-sangat pengorbanannya seperti berlipat-lipat gitu buat kami. Iya. Ada pengalaman yang tidak terlupakan nggak dok selama menangani pandemi? Ya, kalau yang saya rasain sih pasien yang paling kecil itu umur 4 bulan pernah. 4 itu semua ya, jadi waktu itu ya miris sih, saya jadi ingat keluarga ya, anak-anak di rumah juga. Ya gimana kalau menimpa keluarga kita gitu ya. Dan pada saat itu memang banyak yang mengundurkan diri gitu untuk pengambilan swab-nya. Nah, saya memberanikan diri dan alhamdulillah keluar sih hasilnya baik gitu ya. Ya itu lagi sebetulnya pengalaman yang sebetulnya kalau pandemi kali ini ya, COVID-19 kali ini mungkin pengalaman
pertama sekaligus mungkin paling buruk untuk seluruh manusia yang hidup sekarang gitu ya, generasi kita gitu. Karena ini berat sekali dari segi apapun ya, hanya bukan kesehatan. Nah, kalau di kami di Nakes ini juga kami sebetulnya berjalan sambil belajar gitu ya. Karena ya negara maju pun seperti itu kita lihat ya di berita, apalagi kita di negara berkembang. Tapi alhamdulillah sih bisa kita tangani ya sampai sekarang. Ya jadi misalnya dari jumlah sampel di laboratorium, kami biasanya sampel KLB itu sehari paling 200 itu maksimal. Itu pun pada sampel-sampel KLB difteri misalnya gitu. Dan waktu flu burung pun waktu itu sama. Nah pada saat ini tiba-tiba ya karena pandemi dan Jawa Barat termasuk yang kasusnya banyak, kami tiba-tiba sehari bisa ribuan gitu harus memeriksa. Oke, seberapa berat? Sebenarnya begini, kalau kita bicara dengan kontak, sejujurnya seharusnya kita menghindari kontak, ya kan? Ya. Tapi kita seorang laboran justru mendekati kontak, ya. Dengan mengambil sampel, dengan memeriksakan sampelnya sehingga keluar hasil untuk menunjang diagnosis. Jadi itu risiko terpapar tetap ada. Tapi kita kan punya pertahanan dengan penggunaan APD level 3 atau alat pelindung level 3. Diharapkan itu bisa menjadi barrier atau perlindungan kita. Ya ada beberapa ya. Yang berkesan sih karena ini ya mandi beberapa kali gitu. Oh, mandi berapa? Jadi dalam sehari ya kan kita wajib mandi ya prosedurnya, setelah sampling kita wajib mandi. Nah itu tuh ya berapa kali kita mandi dalam sehari di kantor nih, ganti baju berapa kali di kantor. Kemudian awal-awal ada rasa parno ya karena kita kontak langsung dengan pasien positif COVID-nya. Jadi kita harus benar-benar berjaga-jaga, berapa kali ganti sarung tangan, semprot-semprot dengan antiseptik. Nah, seperti itulah. Kemudian satu lagi nih, karena kondisi pandemi ini, kekhawatiran orang tua, terutama ibu terhadap kita, saya ya, yang mendoakan, semoga kita selalu sehat, bekerja dengan maksimal, dengan hati-hati. Nah itu dan kita nggak bisa bertemu karena nggak bisa mudik gitu. Mudik, benar. Lebaran masih kerja ya Bu kemarin? Oh kita tidak stop bekerja, bahkan Sabtu Minggu kalau udah tugas kita tetap masuk. Menangani ya tentunya ada kadang-kadang ada yang pasien yang tidak mau ikut peraturan atau masalahnya sekarang karena pasangan saya atau suami saya juga dokter, kita social distancing-nya sampai ke urusan tidak sekamar bareng. Oh iya? Oh iya. Karena jadi kita saling menjaga itu dengan tidak sekamar bareng supaya kan kita periksa COVID tidak tiap hari, ya kan? Sebulan sekali. Nah, dalam sebulan itu kita tidak tahu apakah kita terinfeksi atau tidak kan? Okay. Nah begitu pula dengan suami saya sehingga kita selama pandemi ini salah satunya adalah kita tidak tidur sekamar dan itu cukup pengalaman selama saya menikah pengalaman baru ya, maksudnya kita masih serumah. Dalam baru kali ini kita serumah tapi tidak sekamar gara-gara menjaga supaya kita tidak saling menulari itu sih. Oke. Pastinya terus yang iya. Ya cuman ya kita ini aja sih ya, maksudnya saling maklum aja lah gitu kan, supaya semuanya sehat gitu ya. Jadi sebisa mungkin kadang-kadang social distancing-nya juga kita terapkan di rumah gitu. Di rumah. Oke. Iya. Gitu. Mungkin terakhir nih Bu, pesan buat masyarakat yang masih abai dengan protokol kesehatan di tengah pandemi, ada pesan Bu? Ada ya, mestinya selalu patuh ya, ikuti protokol dari pemerintah.
anjuran cuci tangan, mandi, dan ganti baju setelah dari luar. Kemudian bajunya direndam dengan sabun gitu ya, biar mati kumannya, virusnya. Kemudian yakin aja badai pasti berlalu, karena kita nggak akan diuji luar batas kemampuan kita. Banyak berdoa dan selalu bahagia. Itu aja. Ada pesan nggak nih dok buat teman-teman tenaga medis, pesan penyemangat mungkin supaya tidak terserah gitu? Tetap. Ya, jelas kita tidak boleh ada hashtag Indonesia terserah di kita ya, nggak ada kamusnya. Jadi kita tidak boleh menyerah. Tenaga medis tidak boleh menyerah. Kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Kita yang punya ilmunya gitu ya. Dan anggaplah semua pasien itu keluarga kita. Bagaimana kalau menimpa keluarga kita? Selama kita memang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, selama kita terlindungi dengan alat pelindung yang lengkap, terus layani masyarakat. Jangan menyerah, karena bagaimanapun itu tugas dan kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan. Yang penting lindungi diri, kemudian kita bekerja sesuai profesi kita. Itu saja. Memutus rantai pandemi tak bisa diatasi sendiri. Negeri ini perlu bersatu bangkit dari keterpurukan. Kesejahteraan bisa dibangun kembali. Tetap berjuang di garda terdepan, berkarya nyata untuk Indonesia. Mari bahu-membahu membangun Ibu Pertiwi. Indonesia bukan terserah, tapi jangan menyerah.